Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang optimasi media sosial, yaitu dalam hal ini adalah Instagram. Nah, sebetulnya sekarang optimasinya itu Instagram dan blog ya. Nah, untuk blog itu nanti langsung praktek saja minggu depan ya. Ya, kita langsung saja ke Instagram ya. Instagram pastinya Anda sudah tahu ya, di samping YouTube dan kemarin Facebook ya, Instagram juga ini termasuknya adalah media sosial yang sekarang banyak penggunanya ya. Nah, pada saat kita akan menggunakan Instagram, pastinya Instagram tersebut dijadikan sebagai media untuk dalam hal ini kalau kita mempunyai perusahaan, supaya media tersebut menjadi optimal ya, bisa digunakan untuk kepentingan dari perusahaannya. Oke, bagaimana supaya Instagram tersebut menjadi optimal, atau dalam hal ini adalah perlu adanya optimasi di dalam penggunaan media sosial tersebut, khususnya adalah Instagram. Ya, seperti yang sudah dijelaskan minggu kemarin, di Instagram juga dalam teknik untuk mengoptimasi Instagram tersebut ada teknik yang disebut juga dengan SEO ya, atau Search Engine Optimization. Jadi ini adalah teknik ya, teknik untuk membuat media sosial tersebut menjadi optimal ya, menjadi optimal. Nah, pastinya di dalam penyesuaian dari SEO-nya itu berbeda dengan YouTube dan Facebook pastinya, karena memang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan dengan media sosial yang lainnya. Oke, tapi teknik untuk optimasinya itu istilahnya sama, yaitu dengan menggunakan teknik SEO atau Search Engine Optimization. Apa itu SEO? Merupakan hal yang paling diperlukan untuk membuat website kita agar bisa berada di peringkat teratas halaman Google. Jadi seperti halnya YouTube dan Facebook ya kemarin, Instagram juga ini sudah bergabung dengan yang disebut dengan Facebook ya, sudah bergabung dengan Facebook. Artinya kalau Facebook sendiri merupakan media sosial yang mempunyai ciri khas tersendiri, ini juga punya ciri khas tersendiri. Dan sekali lagi, untuk bisa mengoptimasi itu perlu adanya yang disebut dengan mesin pencari ya, mesin pencari. Nah, kalau kita bicara mesin pencari ya, mesin pencari yang yang paling populer itu yaitu dengan mesin pencari yang disebut dengan browser, yaitu browsernya adalah browser browser yang nantinya akan membuka dengan situs Google ya, dengan Google. Kemudian meskipun optimasi SEO umumnya lebih sering digunakan untuk website, tapi rupanya hal ini juga bisa diterapkan pada Instagram, karena fitur-fiturnya juga sudah mulai komplit ya di dalam pengaturan dari Instagram tersebut supaya menjadi optimal. Nah, ini merupakan salah satu usaha bagi pemilik Instagram ya untuk bisa mengoptimalkan media sosial tersebut. Oke, kemudian keuntungan SEO di Instagram yaitu pertama, membantu meningkatkan pengunjung akun Instagram. Pastinya dengan adanya pengunjung, otomatis nanti kalau misalkan pengunjung tersebut tertarik, mereka dapat memberikan atau memfollow ya. Kalau istilahnya, kalau Instagram itu mengikuti atau memfollow akun mereka.
Nah, berkaitan dengan perusahaan tadi, berarti Instagram tersebut adalah Instagram yang berhubungan dengan bisnis ya, Instagram bisnis. Nah, artinya nanti pengaturan di dalam Instagramnya itu juga berkaitan dengan Instagram. Nah, untuk yang poin pertama ini berarti pengunjung tersebut adalah pengunjung yang menyukai Instagram bisnis tersebut. Kemudian mempermudah bisnis kita dalam meningkatkan brand awareness. Jadi teknik SEO itu juga bisa meningkatkan brand awareness. Brand awareness itu adalah merupakan kegiatan ya atau aktivitas yang dilakukan oleh konsumen untuk mengingat dalam hal ini adalah merek ya atau perusahaan. Dalam hal ini bisa logonya, bisa nama perusahaannya, bisa motonya. Nah, SEO ini bisa untuk meningkatkan brand awareness-nya. Kemudian selanjutnya, nah ini berkaitan dengan tadi ya, yang pertama yaitu menambah jumlah followers hingga merapatkan engagement konten. Nah, engagement konten ini juga hampir mirip dengan brand awareness. Kalau brand awareness itu adalah ke mereknya, tapi kalau engagement itu lebih ke kontennya. Oke, selanjutnya adalah nah, berikut ini adalah cara yang bisa dilakukan untuk optimasi SEO pada Instagram. Di sini saya mengutip dua sumber ya berkaitan dengan optimalisasi dari Instagram. Ada sekitar 9 optimasi yang nanti dilakukan di media sosial berupa Instagram. Yang pertama adalah mengoptimalkan profil Instagram. Jadi meskipun ini hal yang sepele ya, dalam hal ini profil ya, biasanya profil itu kalau misalkan biasanya banyak orang yang menyepelekan profil, tapi di sini profil di Instagram ini kita perlu optimalkan ya, antara lain di sini adalah profil Instagram itu harus bisa diakses secara publik. Supaya apa? Supaya profilnya itu bisa kelihatan bahwa benar perusahaan itu adalah perusahaan yang benar-benar ada ya, bukan fiktif. Kemudian selanjutnya pilih foto profil yang menarik ya, penuh warna dan tetap sesuai dengan identitas brandnya. Nah, ini tadi berkaitan dengan bisnis ya. Jadi foto profil yang menarik, penuh warna dan tetap sesuai dengan identitas brand. Karena memang di sini profil ini adalah merupakan jalan pembuka ya, atau disebutnya adalah pintu pembuka untuk calon konsumen untuk melihat produk kita yang nanti akan dipromosikan di dalam media sosial tersebut. Kemudian buat nama pengguna atau display name yang mudah dikenali dan dicari. Nah, nama kita ya, nama dari akun kita itu diusahakan yang mudah dicari. Kemudian buat akun bisnis Instagram. Jadi di Instagram itu kan ada Instagram pribadi dan ada Instagram bisnis. Nah, kalau yang pribadi itu jangan dicampur dengan yang bisnis. Kalau pribadi sendiri, kalau yang bisnis itu bisnis sendiri, Instagram sendiri. Kemudian sertakan link yang relevan pada bio. Oke, selanjutnya adalah nomor 2 adalah sertakan keyword utama pada display name dan username. Nah, di sini kita lihat contohnya ini ya. Ini seperti nama akunnya adalah sepatu sandal underscore TA ya. Di bawahnya itu ada sepatu sandal import premium. Nah, ini ya. Ini maksudnya keyword utama pada display name dan username. Contohnya seperti itu. Nah, ini contoh yang lainnya juga nih ya. Sama juga source foundation. Oke. Selanjutnya, sebaiknya sertakan keyword pada display name atau username bisnis milikmu. Jadi saat ini atau saat ada pengguna yang mencari sesuatu dengan menuliskan keyword yang kamu gunakan, maka akunmu bisa muncul di posisi teratas atau di pencarian.
Misalnya bisnis kamu adalah berhubungan dengan kue, maka atau makanan manis, maka digunakanlah keyword misalkan bakery gitu ya, untuk digunakan sebagai display name dan username akun Instagram. Kemudian selanjutnya adalah tulis keyword turunan di biografi ya, turunannya ya. Nah ini ya, contohnya lagi di sini case iPhone murah misalkan ya. Ini showcase di paling atas ya, ini showcase iPhone murah, case iPhone murah viral. Jadi ada kata kuncinya ya, kata kunci turunan dari biografinya ya, turunannya gitu ya. Nah kemudian penjelasannya, penggunaan keyword sangatlah penting dalam menerapkan SEO pada Instagram. Selain keyword utama, kamu juga harus mencari keyword turunan yang relevan pada bisnis. Jadi misalkan keyword utama yang kamu gunakan adalah bakery, maka menggunakan keyword turunan berupa makanan manis yang kamu jual seperti puding, cupcake, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah gunakan keyword pada hashtag. Ya, gunakan keyword pada hashtag. Ini contohnya ini ya. Nah, ini hashtagnya. Nah, ini hashtagnya. Oke. Kenapa harus seperti itu? Penggunaan hashtag pada Instagram itu sangat penting. Bahkan hashtag bisa menjadi salah satu cara bagi pengguna untuk mengetahui brand milik kita. Jadi tadi ya kuncinya itu emang SEO tadi ya. SEO itu adalah di mana nanti orang itu akan mencari di mesin pencarian. Bisa mesin pencarian di Google, bisa mesin pencarian di yang lainnya, atau bahkan di Instagramnya itu sendiri. Jadi biasanya mesin itu mesin pencari pencari kata ya, atau pencari kalimat itu adalah mencari berupa kata ya, berupa kata-kata tulisan. Makanya sebaiknya memang Anda harus banyak membuat istilahnya itu adalah kata-kata ya, kata-kata yang merupakan kata yang berhubungan dengan biografi kita gitu ya. Seperti tadi misalkan contohnya adalah bakery, berarti bisa puding, bisa cupcake gitu dan lain sebagainya. Itulah mengapa sangatlah penting untuk menyiapkan hashtag, sebaiknya mungkin merupakan bagian dari optimasi SEO pada Instagram. Carilah hashtag yang paling relevan dengan gambar yang akan diposting. Misalnya, kamu posting foto kue pernikahan, maka jangan lupa berikan hashtag seperti hashtag wedding cake atau hashtag kue pernikahan. Jadi didahului dengan tanda pagar ya hashtag itu. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan hashtag yang diambil dari nama brandmu. Misalnya hashtag Senja Bakery atau Senja Bakery Fans yang menunjukkan identitas penggemar dari brandmu. Sebagai contohnya, ini tadi ya, hashtag unlimited hosting, hashtag promo hosting, dan hashtag promo domain. Kemudian yang selanjutnya adalah gunakan keyword pada caption. Ya, keyword pada captionnya. Contohnya, tingkatkan bisnis dengan website toko online. Contohnya, misalkan seperti itu. Nah, ini yang dikasih tanda merah ya. Caption Instagram juga bisa menjadi salah satu hal yang bisa menarik pengguna baru. Itulah mengapa caption harus dibuat sebaik mungkin agar membuat orang menaruh minat untuk follow akun kita. Dalam teknik optimasi SEO Instagram, rupanya kita juga harus menggunakan keyword pada caption. Hal ini akan mengoptimalkan postingan kita agar bisa dengan mudah ditemukan oleh pengguna. Ya, sekali lagi ini adalah kata-kata ya, tapi kata-katanya itu adalah yang berhubungan dengan perusahaan kita. Kemudian selanjutnya, nah ini contohnya adalah seperti di Niaga Hoster ya, memposting poster webinar untuk pemilik bisnis. Topiknya adalah meningkatkan pendapatan dengan website toko online. Oleh karena itu, di dalam captionnya itu menggunakan kata kunci yaitu website toko online atau kelas online dan webinar. Contohnya kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah memanfaatkan Instagram alternatif teks ya. Alternatif teks.
Contohnya seperti ini. Nah, alternatif teks merupakan salah satu fitur dari Instagram yang dirancang untuk membantu pengguna tunanetra menikmati pengalamannya saat menggunakan media sosial. Namun, ternyata fitur ini juga dapat dimanfaatkan untuk optimasi SEO pada Instagram, seperti pada website. Alternatif teks ini juga dapat diisi dengan keterangan yang menjelaskan isi gambarnya. Nah, menurut Store Domain, penggunaan alternatif teks ini akan membantu postingan kita mendapatkan peringkat yang lebih baik dalam algoritma Instagram. Nah, ini ya, algoritma Instagram. Buat kamu yang ingin menuliskan keterangan pada alternatif teks, pertama-tama buatlah postingan seperti biasanya. Namun, saat memberikan caption, pilihlah tab Advanced Setting di bagian bawah. Setelah itu pilih Write Text. Ya, ada ada pengaturan khusus yaitu berupa advanced setting ya, advanced setting di dalam Instagramnya, pengaturan publish videonya atau publish kontennya. Selanjutnya adalah selalu lihat perkembangan akun Instagram dengan analitik. Nah, di samping YouTube ya yang punya YouTube Studio, ini juga punya analitik. Instagram juga punya analitik. Jika kamu sudah mencoba melakukan cara-cara optimasi SEO pada Instagram di atas, jangan lupa untuk melihat perkembangannya. Ya, setelah kita optimasi, kemudian setelah itu kita lihat perkembangannya, kira-kira optimasinya udah berhasil atau tidak. Instagram telah menyediakan fitur analitik yang akan mempermudah kamu untuk memantau perkembangan akun. Jadi kamu bisa dengan mudah menganalisa performa akunmu yang berguna untuk dijadikan bahan penyusunan strategi bisnis di Instagram. Nah, selanjutnya perhatikan Instagram Insight untuk melihat rich content. Setelah melakukan langkah optimasi di atas, Anda bisa menggunakan Instagram Analytics yang bernama Insight. Nah, ini berkaitan dengan analitik ya, Instagram Analytics. Tujuannya melihat performa setiap konten yang Anda buat, mulai dari konten di feed hingga Instagram Story. Melalui Insight, Anda bisa melakukan evaluasi konten melalui beberapa metrik. Setiap metrik memiliki fungsi masing-masing. Nah, ini metrik-metriknya ya. Seperti reach. Reach itu untuk mengukur banyaknya followers yang terpapar konten yang dibuatnya. Kemudian saves adalah metrik yang mengukur user yang menyimpan konten pada Instagram Anda. Kemudian impression adalah metrik yang mengukur berapa kali konten atau iklan Anda tampil di layar user. Kemudian like and comment adalah metrik untuk melihat interaksi atau engagement user di konten Anda. Audience adalah metrik untuk mengetahui jenis user atau followers yang merespon konten Anda, misalkan karakter, usia, minat gitu ya, dan jam-jam aktif mereka merespon konten. Metrik ini bisa membantu Anda memposting konten ke audiens yang lebih spesifik di waktu yang lebih efektif. Sebagai contoh, ternyata follower yang banyak merespon konten promo hosting kami mayoritas adalah pemilik bisnis online. Mereka biasanya aktif merespon konten setelah jam makan siang. Oke, selanjutnya adalah memanfaatkan tag dan mention Instagram. Anda juga bisa melakukan optimasi SEO Instagram dengan memasukkan fitur tag dan mention di Instagram Stories. Sebab hal ini akan membuat konten dan profil Anda lebih mudah ditemukan calon followers. Makin banyak Anda mendapat tag dan mention dari profil lain, Instagram akan menilai konten Anda relevan. Dengan begitu, konten Anda akan punya peluang besar muncul di Instagram Search Engine followers Anda. Nah, kemudian buat konten kerjasama agar konten Anda mendapatkan tag dan mention. Ini cara-caranya ya untuk tag dan mention. Buatlah konten kerjasama atau konten yang relevan dengan followers Anda. Sebagai contoh, CFDS UGM membuat acara digital discussion dengan narasumber Negoster. Pada postingan promosinya, Negoster juga mendapatkan tag dan mention menuju profil Instagram kami. Ya, ini contohnya seperti ini ya. Ini ke hoster ya. Ini di tag oleh
namanya CFDS UGM ya. Nah, ini ya, Negoster ID. Oke, selanjutnya tag dan mention user lain yang bekerja sama dengan Anda. Anda juga bisa tag user lain dan mencantumkan user mereka di caption. Tujuannya agar konten Anda masuk di dalam kumpulan foto fitur tagging user lain. Siapa tahu user dari profil lain melihat konten Anda dalam fitur itu. Nah, ini contohnya. Ya, contohnya seperti ini. Jadi di akun yang nge-tag itu nanti akan ada masuk akun Instagram Anda. Nah, ini ya. Jadi di ini nih, apa namanya, menunya itu namanya tag. Kemudian gunakan tag lokasi. Anda juga bisa menambahkan tag lokasi di konten Anda. Misalnya lokasi tempat untuk event diselenggarakannya atau lokasi bisnis Anda. Dengan menggunakan tag lokasi, konten Anda akan lebih mudah ditemukan sebab konten berpeluang muncul saat user mencari tahu tentang apa yang terjadi di lokasinya. Nah, ini contohnya. Ya, ada lokasi. Ini juga ada ya. Oke, mungkin gitu saja. Nah, ini daftar pustakanya saya ambil dari Negoster dan Cleanse ya. Ini judul dari artikelnya. Mungkin gitu saja untuk pertemuan kali ini, penjelasan tentang SEO Instagram. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.